Oke yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa Riyad Network Broadcasting Your Entertainment. Tentunya malam hari ini masih seperti malam-malam sebelumnya, Mas. Oh iya. Karena malam sebelumnya itu terlalu indah. Emang ada apa, Mas? Nanti kita jelaskan ya. Oke, siap. Ya, malam hari ini tentunya seperti malam-malam yang seperti biasanya, karena kita jam tayangnya malam, Mas. Oh gitu ya. Gak penting ya kita jelaskan ya. Enggak sih. Ya, kita kedatangan tamu yang sangat spesial malam hari ini. Beliau ini adalah seorang entrepreneur yang sangat cukup kondang sekali di Kabupaten Banyuwangi. Siapa sih yang tidak mengenal sosok seperti seseorang yang sangat ganteng di depan saya? Ya, saya sedikit memberikan sedikit bocoran kan nggak apa-apa, Mas ya. Oh, boleh. Biar semuanya teman-teman pemirsa ini juga tahu bahwasanya malam hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Walaupun sebetulnya enggak sih. Aku cuman takut gini, Mas, sampean bicara seperti itu. Gimana? Lama-lama size baju saya ini loh sempit rasanya. Udah gede ya? Iya. Ya, selamat datang please welcome Mas Didi Adianto. Ya, halo semuanya, selamat malam, selamat siang. Kalau nontonnya siang, selamat siang. Ya, Mas. Mas Didi, jenengan didatangkan ke sini ini untuk bercerita lah, Mas, kaitannya dengan sepanjang karir sampean sebagai saya tahu dulu Mas Didi itu ada seorang musisi ya. Seorang musisi dengan genre yang yang gini-gini tuh. Ini meset tadi. Enggak, tak tung. Enggak. Oh, enggak. Ya, anulah yang sangat metal lah, metal, kemudian semakin kesini semakin melo. Sekarang jadi koplower loh. Semakin kesini jadi dangduter. Ya, dangduter jadi. Ya, monggo Mas Didi untuk memperkenalkan diri kepada pemirsa mungkin yang ya saya tahu lah, saya paham Mas Didi itu sudah banyak sekali fans mungkin di Banyuwangi. Tapi buat yang belum tahu nih, monggo Mas Didi waktunya. Yuk, fans ya. Oke, selamat malam, salam sejahtera untuk semua viewer atau penonton dari Riyad Network atau apa ini Mas namanya nih Mas? Tadi ada yang usul namanya 88. 88 itulah bintang tenggara. Saya takutnya 88 tuh malah salep, Mas. Saya tadi nyebut merek, Mas. Gak nanti titit ya. Gak apa-apa, nanti disensor. Iya. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Saya terima kasih sekali. Menurut saya ada yang berlebihan tadi, Mas. Oh, masa, Mas? Iya. Dikurangi. Saya itu kok dikatakan banyak fan, dikatakan banyak apa ya, banyak penggemar. Itu benar sekali. Nggak ya, bercanda ya. Jadi nama saya Didi Adianto. Saya lahir beberapa tahun yang lalu ya. Dan saya masih muda sampai saat ini alhamdulillah. Iya, saya aku itu. Itu kalau di hadapan saya. Iya. Jadi kalau dibilang entrepreneur, saya sebenarnya entrepreneur sejati. Itu yang seperti apa saya sendiri juga sebenarnya nggak tahu, Mas. Yang saya tahu itu saya hanya mengikuti ya insting, mengikuti apa yang saya bisa, itu saja sebenarnya. Kalau dibilang dulu musisi, ya sampai sekarang. Artinya predikat sebagai musisi sampai kapanpun nggak akan saya pernah lepas. Siap itu dedicate. Karena itu udah bagian dari jiwa saya. Sempet sih Mas, jadi berniat untuk melepaskan predikat itu dengan cara menjual semua alat, menjauhi teman-teman musisi, fokus ke keluarga waktu itu, ngurus anak. Tapi ada yang hilang gitu di sini, Mas. Iya. Ada yang hilang. Kemudian akhirnya sejak itu saya sudah tidak berani membohongi diri lagi bahwa saya memang yes, I am a musician. Yes, ya mantap. Kalau ngomongin soal musisi, Mas, kalau musisi itu kan kompleks, ada yang main gitar, ada yang mungkin nyanyi. Kalau Mas Didi ini lebih ke fokus ke alat musik yang mana? Ya, kalau musik itu saya dimulai belajar itu di SMP, Mas. Oke. SD itu kalau dulu ini
boleh ceritakan Enggak ya? apa-apa, Boleh ya? enggak apa-apa. Ini Agak dawa ini enggak nanti. apa-apa. Ini malam hari ini pokoknya spesial untuk Anda lah. Gitu Nanti ya? di judulnya dikasih special edition biar kayak sepeda motor. 41 sampai 49 gitu ya. Jadi saya dulu dari SD itu saya memang sudah suka musik. Ingat banget dulu saya tuh kalau mau ngaji di masjid itu kan sore, Pak. Ya. Jadi saya lewat sebuah jembatan gitu, saya lihat, saya masih ingat namanya itu Om Muji waktu itu. Om Muji, siap. Om Muji itu di jembatan itu selalu gitaran Pak sore itu sekitar jam 4 sampai setengah 5. Saya berangkat ngaji. Saya tuh sampai situ pasti pelan-pelan Mas. Ngeliatin dia main gitar. Gitu. Itu pingin banget main gitar. Nah, akhirnya dari situ ya pulang itu karena nggak berani bilang sama orang tua. Akhirnya ya bikin gitar dari senar itu, iya kan? Oh ya. Ya, kecrok. Senar pancing. Kecrok mungkin bukan ya? Bukan, bikin dari papan gini bikin sendiri. Oh, terus dari di tinggi gitu. Ini nanti dawa nanti. Iya, Singkat cerita, saya berawal dari situ untuk mencintai musik. Kemudian di SMP, di sekolahan kebetulan ada alat musik. Pertama kali saya main grup itu saya pegang drum. Oh, drum. Iya. Drummer. Iya. Ya. Saya jadi drummer di sekolahan SMP saya waktu itu. SMP sana jauh. Halo teman-teman SMP. Pasti nonton nanti masalahnya. Iya. Pasti nonton nanti kita. Itu SMP kebanggaan saya. Pertama kali saya masuk SMP Negeri 9 Menggala waktu itu di daerah Tulang Bawang Lampung sana Mas. Siap, oke. Kemudian menjadi SLTP Negeri 4 dan sekarang SMP Negeri 1 Rawajidu Tulang Bawang Lampung. Mantap. Iya. Nih. Sama tambah yuk gak apa. Ya terus setelah itu kemudian saya pindah sekolah. Nah SMA kelas 1 itu saya masih jadi drummer. Waktu itu saya ngeband, kebetulan saya nggak pingin yang biasa-biasa aja. Waktu itu karena saya terinspirasi dari salah satu senior. Waktu itu memainkan lagu-lagunya Suffocation, lagu-lagunya Obituary gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk jadi drummer band underground waktu itu Mas. Oh siap, metal pokoknya. Iya pokoknya metal cilik Mas. Setelah itu kemudian waktu itu Mas daerah 2000-an itu kan komunitas itu begitu luar biasa. Sangat menjamur, underground, kemudian punk juga, dan yang waktu itu booming di Bandar Lampung, kota Bandar Lampung pada saat itu adalah slanker waktu itu. Oh slanker ya. Anak-anak slang itu. Anda termasuk slanker? Saya termasuk. Iya, waktu itu saya gabung di teman situ. Iya. Peace love and gaul. Oke. Kemudian di situ saya masih menjadi drummer. Menjadi drummer. Mulai saat itu ya kita sudah mulai beranjak dewasa, mulai mengerti apakah itu cinta. Gitu. Jawabannya Mas, kayaknya gitu. Bahaya. Udah mulai mengenal lawan jenis. Akhirnya ini kan mulai berimajinasi Mas. Jadi jiwa apa ya? Saya bisa menuangkan perasaan melalui kata-kata gitu kan. Pada saat itu ya mulai iseng bikin lagu. Oke. Bikin lagu kan pakai gitar Mas. Iya. Gitu. Akhirnya saya mencintai lagi gitar, tapi drum tidak saya tinggalkan, kayak gitu. Mencintai saya gitu, kemudian juga diajak teman additional player, itu kadang saya diajakin bukan gitar, tapi suruh ngebass. Oh ngebass. Gitu. Ya enggak cuman vokal tok Mas. Ajur. Mungkin tahu Mas. Jadi itu. Oke, Mas Yudi. Jadi kan ini perjalanannya karirnya kan sudah sangat luar biasa lah. Memang dari kecil kan sudah sering belajar tentang musik lah mungkin seperti itu ya. Kemudian dengar-dengar nih dari berangkat dari menjadi seorang musisi kemudian menjadi event organizer mungkin begitu Mas Didi ya? Ya, pernah. Itu di tahun berapa itu Mas? Menjadi event organizer itu mulai dari tahun 2004 ya. 2004. Ya, mulai 2004 itu saya mulai belajar. Waktu itu sebelum itu tapi di ini dulu Mas. Saya ada di komunitas perfilman. Oh film. Ya, videografi waktu itu dengan salah satu teman saya di kota Pasuruan. Ya, Jawa Timur ya. Waktu itu kemudian dari situ saya juga kemudian kenal sama teman-teman yang bergerak di IO. Dari situlah saya belajar. Kemudian di 2005, 2006 itu saya udah mulai di Banyuwangi.
Dari situ saya mulai bergerak sendiri untuk jadi event organizer. Nah, kalau ngomongin event organizer, Mas, event organizer itu kan selalu mendatangkan atau membuat suatu event yang luar biasa lah pada waktu itu. Mungkin di tahun 2000-an, 2005 itu kan kita masih banyak sekali acara-acara yang sifatnya outdoor ya, mengundang banyak orang, mengundang banyak fans. Mungkin sekelas event organisernya Mas Didi itu dulu artis yang pernah diundang ke sini siapa itu, Mas? Kalau waktu awal dulu ya, ini waktu awal dulu saya itu masih belum punya IO sendiri, Mas. Oh gitu. Iya, jadi saya masih gandol gitu. Gandol sama temen waktu IO namanya DJ Production di Pasuruan itu kita pernah mendatangkan Peter Pan juga pernah. Mantap. Waktu itu kemudian terus ada band. Terus ada juga. Jadi kebetulan IO-nya selain IO yang itu saya juga kenal IO yang lain gitu ya. IO yang lain akhirnya juga menjadi langganannya major label. Setiap band baru dulu pernah pertama kali di Banyuwangi itu ada Seventeen ya. Seventeen di Kesibu ya. Itu kan belum terkenal waktu itu. Almarhum Seventeen ya. Almarhum ya. Mas Ramadan kawan. Waktu itu ya itu dari label itu mempercayakan untuk mempromokan. Jadi dari situlah untuk awal itu band itu kan nggak punya bayaran, Mas. Lah terus? Ya labelnya yang labelnya yang bayar IO-nya untuk mempromokan. Kadang ya gratis gitu. Cuman kita ngasih akomodasi aja gitu. Mungkin untuk ongkos, mungkin untuk ongkos pulang pergi lah. Betul. Ya. Event organizer mungkin kalau masa-masa tahun 2005 sampai mungkin 2010 itu mungkin lagi booming-boomingnya musik mungkin itu ada waktu itu ya. Genre mulai dari genre pop, genre yang sekarang itu lagi booming, mungkin kembali lagi ke basic seperti yang tahun 2000-an sekarang kan. Seorang event organizer itu apakah ada Mas, ada persyaratan khusus sih sebetulnya? Kalau ada, harus ganteng mungkin ya? Enggak. Persyaratannya cuma satu sebenarnya. Apa itu, Mas? Punya kemauan. Jadi event organizer itu kompleks, Mas. Kompleks ya. Saya pikir di semua semua usaha, semua bisnis ataupun semua kegiatan itu pasti ada tantangannya. Jadi kalau ngomongin tantangannya di event organizer itu adalah yang pertama, yang paling bisa dikatakan sulit ya, itu ketika berbenturan dengan kondisi cuaca. Udian. Enak-enak main tiba-tiba hujan. Ya, makanya kalau dulu ada istilah itu ketik rek sepasi Mbah Tun. Biar Mbah Tun datang nyebar uyah. Itu cara-cara yang digunakan banyak. Banyak. Berarti seperti itu juga masih dipakai pada waktu itu, Mas? Enggak semua sih. Enggak semua, tapi ya kebanyakan. Atau sebenarnya masih ada alternatifnya, itu pakai pemecah awan itu, Mas. Lampu sorot ya, pemecah awan itu juga bisa sebut. Tantangan paling berat itu. Kalau ngomongin Mas, menjadi seorang event organizer itu, Mas, pernah nggak sih mengalami kejadian yang bisa dikatakan ekstrim lah? Wis ngundang Peter Pan misalkan, wis ngundang Seven, tiba-tiba gak enek sing ndelok. Itu pernah nggak, Mas? Atau mungkin yang lebih ekstrim lagi mungkin, Mas? Ada. Di antara cerita-cerita, kalau kita ngomongin artis yang udah nasional ya, yang udah punya nama ataupun belum namanya, minimal video klip udah pernah tayang ya di TV, itu kemungkinan untuk seperti itu tuh sangat minim. Gitu. Tapi pernah saya punya satu cerita yang itu benar-benar ekstrim buat saya. Pada saat saya membuat acaranya nggak banget sih menurut saya, tapi karena saya murni tujuan saya bisnis waktu itu. Siap. Saya tuh buka pasar malam, Mas. Wait. Pasar malam. Pasar malam di Stadion Ahmad Yani Jajak. Pasar malam dengan kuda-kudaan. Iya, betul. Saya kerjasama dengan mereka. Terus itu selama 11 hari 11 malam. Dan saya bangkrut waktu itu, Mas. Wait. Saya mulai bingung ini, guys. Musisi ya, musisi kan sampean punya gambaran kan, musik. Moro-moro nanggap pasar malam. Lucu ya. Iki jeluntrungane, tapi nggak apa-apa, soalnya kan profit. Ya, jadi di selama 11 hari itu
itu setiap malamnya itu selalu ada hiburan kesenian, Mas. Oh gitu. Dan keseniannya pada saat itu mulai saya isi dari kesenian tradisional, musisi jalanan, sampai dengan festival band. Oke, alright. Jadi masih ada nyambung itu. Jadi saya pasar malamnya itu untuk ya daripada lapangan nih. Karena kan di tiket, Mas. Daripada space yang kosong. Iya. Mending disuruh ngisi orang. Mending disuruh isi. Itu sangat komersil sekali. Ya memang kalau yang ngomongin event organizer, bagaimana kita bisa memanfaatkan sebuah peluang gitu, Mas ya. Betul. Jadi ya kita tahu lah event organizer kalau di zaman dulu itu peluangnya sangat luar biasa. Ya. Kita datangkan artis siapapun pada waktu itu yang selama itu pernah tampil di TV pasti meledak mungkin gitu, Mas ya. Ya minimal itu di TV sekali gitu sudah bisa ini, Mas. Dia sudah punya fanbase. Era-era Peter Pan itu berarti Mas Didi juga sudah terlibat di situ ya? Sudah di album Peter Pan yang apa? Ada apa denganmu itu apa judulnya itu? Ya, judul albumnya. Albumnya saya kurang tahu. Ya itu sempat bantu IO teman itu untuk tur di beberapa daerah. Waktu termasuk itu. Di Banyuwangi. Untuk di Banyuwangi enggak? Oh enggak. Saya cuma sampai Probolinggo. Oh. Probolinggo waktu itu. Baik. Ya. Oke. Mas Didi. Ya. Musisi sudah nih. Tadi kan di awal saya sudah ngomong ke teman-teman ini, ke pemirsa podcast malam hari ini. Mas Didi itu musisi. Kemudian ini cerita kepada masalah yang bukan masalah sih, kepada event organizer, pekerjaan sebagai seorang event organizer. Ya. Nah, dengar ini Mas Didi. Ya, apalah. Nah, ini. Apa yang kau dengarkan? Ya, betul itu. Belum. Ya. Mas. Monggo Mas, kopinya dulu. Oh iya. Enak ini ya. Kosong, nggak ada apa-apa properti, ada. Kurang ajar ini, siapa yang kasih jebakan Batman di sini? SP lah dia. Saya juga kenal berarti. Mas Didi. Yes. Event organizer sudah, musisi sudah. Nah, ini dengar-dengar Mas Didi sekarang ini di Banyuwangi sedang membuat lagi bahasanya kurang gaul. Mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di dunia pertanian nih, Mas. Kata siapa? Saya dapat wisik tadi malam. Oh, itu ya. Iya terus. Engko bengi undangan Mas Didi. Kayak saiki juragan pupuk. Saperlu ngerti sesuk entuk demplot. Nah, nggih. Kok bisa dulunya itu bermain musik sebagai musisi, kemudian event organizer, saiki sekarang ini bergelut di bisnis pertanian. Kalau dilihat kronologinya, runtutannya Mas, sampean kan gak duwe Mas, basic pertanian. Iki piye iki Mas? Aku berikan pencerahan ini. Biar tidak ada mendung hitam. Iya. Pakai pemecahan Mas. Oke, monggo Mas. Nggih, jadi itu benar sekali. Saya saat ini sedang menggeluti bisnis. Sebuah bisnis di dunia pertanian. Lebih tepatnya saya mendirikan perusahaan distribusi produk pertanian, gitu ya. Sebut produk aja nggak apa-apa Mas. Nggak enak. Nggak masalah Mas. Nanti maksudnya. Oke itu di endingnya ya. Nanti slotnya lebih panjang gitu. Nah, Oke. Ini sudah mulai menarik teman-teman. Jadi ini menjadi sebuah motivasi juga ya buat teman-teman. Jangan pernah takut kalau kita punya keinginan. Betul. Ya. Kalau kita memang basicnya bukan basicnya pertanian, tapi kalau kita punya keinginan masuk ke dalam dunia pertanian pasti bisa begitu Mas. Betul. Oke. Mas Didi, kenapa sampean ini tertarik kepada dunia pertanian? Yang pertama saya ingin menyampaikan ke seluruh viewer, ke seluruh pemirsa. Ini berdasarkan apa yang saya alami dan saya lakukan gitu ya. Bahwa semua itu benar berawal dari mimpi. Tapi saya baca kutipan itu Mas. Apa itu? Do not dream of success. But itu sebenarnya ada. But work for it. Oke. Jadi kalau saya sih simple. Membaca peluang. Bisnis itu tentang peluang menurut saya. Betul. Dan kita harus selalu berpikir bahwa peluang itu tidak akan pernah datang dua kali. Kesempatan mungkin. Ya. Peluang itu jarang terjadi. Walaupun secara latar belakang saya di dunia pertanian itu enggak ada sama sekali Mas. Basic mungkin enggak ada. Basic saya enggak ngerti sama sekali. Untuk dunia pertanian saya cuma tahu
bahwa di sawah itu tanamin padi, di kebun itu tanamin sayur mayur dan lain-lain. Terus potensi apa yang Zaman ketahui terhadap pertanian, khususnya di Banyuwangi lah? Ya. Di Banyuwangi ini potensinya seperti apa sih? Ya. Karena sekarang kita berada di Banyuwangi, kembali ke pertanyaan awal tadi Mas ya. Untuk awalnya sehingga kenapa saya tertarik di sini. Secara bisnis Mas, saya cuman inspirasinya itu sederhana. Menurut saya bisnis pertanian ini yang targetnya itu selalu ada di depan mata. Oke. Kalau nggak percaya, sampan keluar Mas. Terus? Di depan sampan itu sudah ada pot bunga. Itu ada tanaman. Sampan noleh ke kiri ada pohon, di bawah ada rumput. Dan mereka tanaman-tanaman itu sangat membutuhkan nutrisi. Betul. Apalagi tanaman pangan yang dibutuhkan manusia, yang harus dirawat, yang itu dijadikan bisnis, kan gitu. Nah, saya membaca peluang itu. Why not? Kenapa nggak saya jual nutrisinya aja gitu kan? Gitu. I see. Jadi itu merupakan sebuah peluang yang mungkin kebutuhannya para petani setiap hari lah. Betul. Dan mungkin peluang itu masih terbuka lebar, sangat lebih di masa pandemi ini Mas. Oh gitu ya. Saya membacanya secara bisnis ya. Membacanya di masa pandemi ini yang paling tidak terdampak di antara semuanya itu ya pertanian. Dan walaupun nggak pandemi, saya pikir pertanian itu sangat sangat menjanjikan kok, gitu ya. Kenapa? Setelah saya tahu, setelah saya terjun di dunia pertanian itu, ini peluang bisnis luar biasa Mas. Apalagi ngomongin Banyuwangi. Bagaimana tidak? Yang paling sederhana, dari satu bulir padi saja, satu bulir biji cabai Mas ya. Kalau ditanam bisa jadi cabai-cabean Mas. Maksudnya bisa jadi cabai yang banyak. Gitu ya. Mas pesen satu Mas. Apa ya? Yang pedes. Karetnya 2. Karetnya 2. Ya, berarti artinya di Banyuwangi khususnya ini untuk peluang untuk bisnis pertanian sangat terbuka lebar ya. Sangat terbuka lebar. Iya. Kalau boleh tahu nih Mas, kan ngomongin distribusi kan berarti ada produk-produk yang sama jual. Iya. Itu produknya berupa apa sih Mas? Gak apa-apa lah, nggak sekalian promosi. Ini yang buat saya senang gitu Mas. Ya kebetulan sebenarnya saya mendirikan perusahaan distribusi ini namanya PT Warna Wangi Timur. Ini perusahaan sudah berdiri sebenarnya sejak 2016, bergerak di bidang distribusi barang. Cuman untuk kurang lebih 1 tahun ke belakang kita memang bergerak fokus di produk pertanian. Dan kita juga punya bangun brand sendiri Mas. Bangun brand, kita bekerja sama dengan salah satu pabrikan gitu. Kita join dengan pabrikan. Kita bikin brand sendiri. Brandnya itu pokoknya nanti kalau Mas lihat itu ada WWT gitu ya. WWT singkatan dari itu tadi, Warna Wangi Timur. Cuman kita brand produknya itu namanya WWT Mas gitu. Oh gitu, siap. Produknya ada dari mulai untuk olah tanah. Ini itu perlu dijelaskan? Enggak apa-apa dong. Gitu ya. Saya juga boleh pengen tahu kan sebetulnya. Sebelum saya jelaskan produknya, produk kami ini kami desain memang untuk memberikan solusi kepada petani Mas. Oh gitu, siap. Petani saat ini itu terbentur dengan biaya produksi atau HPP itu yang sangat tinggi. Faktornya adalah sebenarnya yang paling mendominasi adalah faktor kondisi tanah sebenarnya. Faktor kondisi tanah yang sudah tua, yang terlalu banyak konsumsi pupuk kimia mungkin. Betul. Dan akhirnya di situ bahasa awamnya itu tanah udah mulai bantat, tanah udah mulai keras gitu kan. Tanah diberi pupuk apa saja yang mahal-mahal ya tetap. Nah. Kami tidak hanya menjual produk saja, tapi kami juga menyediakan pendampingan ke petani, memberikan edukasi ke petani melalui tim-tim kami yang sangat handal. Bukan handal jepit Mas ya. Itu sandal Mas. Tim-tim kami yang tentu kami bekali, karena kami punya tenaga ahli yang memandu secara SOP-nya, secara plan grow-nya. Itu kita benar-benar dipimpin oleh orang yang benar-benar ahlinya. Contoh, salah satu produk kita itu ada namanya tuh Propagas.
Propagas. Ya. Oke. Propagas dan Aminore. Nah, ini merupakan mikroba. Ya. Aminor. C Aminor, minor gede ya. Kuburan band. Gak, Aminor itu berarti dulu mungkin ada sebuah lagu yang sampean ciptakan bernada A dulu atau apa? Iya. Namanya Aminor kan. Enggak, sebenarnya Aminor itu asam amino, Mas. Oh, iya, asam amino untuk mempermudah penyebutan ya udah kita kasih aja Aminor, Aminore gitu. Okay. Habis dari Aminor ke Mas. Minor. Lagunya mesti melo tadi ini. Itu memang kita siapkan untuk olah tanah. Jadi Aminor tadi. Aminor sama Propagas. Propagas itu berbentuk mikroba yang ini insya Allah akan jadi solusi bagi petani di Indonesia karena formulasinya itu benar-benar kita siapkan untuk membenahi tanah. Gitu. Ya, tanah. Kemudian disambung lagi kita punya produk namanya itu Humikasida, Mas. Humikasida itu untuk membantu apa istilahnya makanan mikroba ya, Mas. Oke. Kalau Propagas itu untuk humikasinya adalah makanannya. Ya. Sehingga target kita adalah menetralisir lagi tanah yang sudah rusak tadi tentunya ya. Betul. Oke, berarti sesuai dengan tahapan lah Mas ya. Produk dari WWT itu mulai dari tadi sebelum olah tahan ada namanya olah tanah, Mas. Oh ya, olah tanah. Saya bukan orang pertanian, Mas. Mohon maaf. Iya, sama. Ya, intinya produk-produk dari WWT itu sudah sangat komplit lah mungkin Mas ya. Jadi ada nggak Mas produknya malam hari ini dibawa nggak? Bawa nggak ya? Kalau ditampilkan di sini saya harus bayar ke saya loh. Saya mau bawa songkan ya Mas gitu. Saya kan belum jelas honornya berapa ini. Aduh, saya juga lupa. Yang jelas ini Mas, yang jelas produk WWT itu kita menyesuaikan fase. Oh gitu. Kita punya produk yang untuk masa vegetatif, gitu ya, untuk masa pertumbuhan. Kita kasih nama Nitroblast. Nitroblast nanti kalau pemirsa ada di link deskripsi lah ya. Ada link di bawah ini. Iya, di bawah ini dan di deskripsi. Klik aja nanti. Iya. Itu kemudian kita juga punya Phosphorus namanya. Phosphorus. Iya. Phosphorus itu untuk masa generatif. Oh gitu, siap. Ya, untuk masa generatif. Kemudian kita juga punya Kalifam. Kalifam, okay. Ya, Kalifam itu kalium, Mas. Oh, kalium. Oke. Kalau pengen tahu lebih jelas tentang produk, ya bisa klik link di bawah ini. Nanti langsung nge-link ke websitenya WWT mungkin. Saya punya FA handal-handal, Mas. Oh gitu. Tadi tim pendamping kami itu handal-handal. Mereka itu telepon gas gitu, Mas. Telepon gas itu berarti gini Mas, saya punya gas pulang. Saya punya julukan berarti untuk FA-nya sampai itu. Apa itu? Si Matupang. Si Matupang apa itu, Mas? Siang malam tunggu panggilan. Begitu dipanggil dia gas. Enggak open BO ya? Aduh, open BO lagi. Ya, gini Pak Didi. Jadi semakin menarik obrolannya karena kalau ngomongin soal dunia pertanian memang siapa sih yang di Banyuwangi tidak punya lahan, gitu kan ya. Apalagi dengan permasalahan-permasalahan yang sangat luar biasa kompleks di Banyuwangi ini, banyak sekali permasalahan yang mungkin di wilayah selatan permasalahannya itu terkait dengan tingkat keasaman tanah. Berarti di permasalahan seperti itu juga sama tangkap Mas kaitannya dengan jelas pasti ya? Mas. Jadi gitu. Sebelum kita menganjurkan ada riset nggak dulu Mas itu kaitannya dengan ada dong. Ada ya? Ada. Jadi sebelum kita memberikan rekomendasi produk kita sendiri juga, itu kita utamakan observasi. Ketika petani menemukan masalah di lapangan, masalahnya apa, kita nggak berani langsung ngasih solusi ya. Artinya langsung kita datangi, gitu, kita cek pH, cek pH tanah, cek pH air, kemudian struktur tanah seperti apa. Baru setelah itu kita kasih edukasi secara pelan-pelan kepada petani dengan bahasa yang mudah mereka cerna tentunya. Sehingga baru kita kasih benar-benar solusi. Benar-benar solusi biar tanamannya itu seperti yang diharapkan, begitu Mas. Saya bisa menangkap begini Mas. Berarti Anda itu jualan produk, tapi jenengan itu juga bertanggung jawab terhadap produk itu sendiri. Betul. Karena satu hal Mas. Gimana itu Mas? Kalau masalah produk yang bagus-bagus banyak. Masalah apa ya? Perusahaan distribusi juga banyak. Perusahaan pupuk banyak. Banyak gitu ya.
kita ya benar jualan Mas, tapi yang paling kami jaga itu adalah trust. Kepercayaan dulu. Sekali. Jadi kami mantap ini. Terima kasih. Tepuk tangan dong ya biar rame kepercayaan. Iya, jadi kami untuk menjaga kepercayaan kepada petani itu kami benar-benar siapkan tim yang nggak main-main. Produk juga nggak main-main. Kita nggak mau tipu-tipu lah. Oke. Ya, jadi produk yang dibeli itu insya Allah lebih murah. Yakin lebih murah. Lebih murah. Insya Allah. Tapi lebih bagus. Lebih murah lebih bagus. Oh, iya. Nah itu yang dicari Mas. Iya dong. Itu yang dicari. Orang itu kalau ke pasar Mas, bawa uangnya banyak, tapi nawarnya murah dulu. Pasti itu. Mintanya yang bagus. Itu negara saya sekali itu. Itu ada di WWT. Jangan khawatir untuk para petani ya. Yang mungkin malam hari ini dengerin. Jadi ada solusi yang sangat solutif untuk Anda semuanya terkait dengan masalah pertanian. Bisa langsung nanti berhubungan dengan Mas Didi langsung mungkin. Ya, kalau kantornya di mana Mas? Kantornya kita ada di Kota Jajak Banyuwangi. Kota Jajak Banyuwangi. Kalau yang teman-teman mungkin sering buka apa? Ngini kayak layar oser. Internet ya. Internet. Kita ada websitenya www.wwt.indonesia.com. www.indonesia.com. Ya. Semuanya sudah ada di situ ya. Untuk sosmed insya Allah menyusul segera WWT Indonesia. Oke. Luar biasa sekali ya. Jadi begini Mas, ini sudah saya runtut sekali tadi ya. Mulai dari Direktur WWT ini yang paling akhir menjadi sebuah pengalaman yang sangat luar biasa tentunya Mas ya. Ya. Karena dari musisi kemudian jadi seorang yang bergerak, seseorang yang menggeluti bidang pertanian itu memang sangat-sangat membutuhkan waktu yang sangat luar biasa lama gitu ya. Menjadi pertimbangannya itu banyak. Tapi untuk menentukannya saya enggak perlu lama Mas. Oh gitu ya. Karena waktu yang paling tepat untuk memulai adalah saat ini. Itu prinsip saya. Sekarang gini Mas, ini kan masanya kan masa-masa PPKM darurat. Ngomongin corona, oke lah udah basi, udah 2 tahun, udah 1 tahun lah. 2 tahun Mas. Udah 2 tahun lah. 2 kali Happy Birthday berarti. Anakku gede. Ya, berarti tidak ada apa namanya tadi semacam resiko. Ngomongin corona tidak berimbas kepada dunia pertanian. Berarti kiat-kiatnya apa Mas untuk para petani yang mungkin yang punya masalah lah terkait dengan pekerjaan menjadi yang dulunya mungkin belum pernah menjadi seorang petani karena dia mungkin kena masalah di kantor atau mungkin PHK pengen jadi petani itu apa Mas kiat-kiatnya Mas? Solusinya sangat sederhana. Apa itu Mas? Di deskripsi nanti ada nomor telepon call center kita. Oh gitu. Langsung aja telepon. Ya. Masalah selesai ya? Selesai sudah. Kita akan pandu dari newbie sampai yang profesional. Monggo kalau mau sharing. Tim kami insya Allah selalu bersedia. Oke, luar biasa sekali Mas Didi. Terima kasih waktunya loh Mas ya. Terima kasih. Ini udah nggak ngerti. Gitu ya. Sama produsernya belum disuruh berhenti Mas. Oke. Ya, Mas Didi terima kasih sekali malam hari ini sudah hadir dan tentunya malam hari ini sudah sangat menginspirasi sekali. Sesuai dengan temanya kita malam hari ini adalah muda, berprestasi dan apa? Berbahaya. Ya, pemuda milenial. Ya, pemuda milenial masih muda, mempunyai karya yang sangat luar biasa, bergerak di bidang usaha apa aja bisa sukses lah intinya seperti. Terima kasih Pak Didi sekali lagi. Sama-sama. Waktunya sudah hadir di studio Riyad Network. Lain kali kalau diundang lagi mau kan Mas? Siap. Gas. Tapi gak enak transportnya loh. Enggak, mau. Intinya selama saya dibutuhkan saya. Oke. Ya, terima kasih tepuk tangan sekali lagi kepada Mas Didi. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Baik pemirsa, Riyad Network Podcast malam hari ini menjadi malam yang sangat luar biasa dengan tamu yang sangat spesial, menginspirasi sekali dan ke depan pasti akan membawa motivasi untuk kita semua. Amin. Untuk tetap berjaya. Terima kasih ya. Amin. Terima kasih Mas Didi sekali lagi. Dan sama-sama. Kita akhiri dulu malam hari ini dengan ucapan
Apa? Opo? Iki outsider iki ngene iki. Outsider. Masa awet dhewe teko slang dadi outsider. Dogi sih outsider. Oh iya wes. Pokoknya terima kasih. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.